البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita lanjutkan pembahasan akidah Qayrawaniyah. Kita baca sedikit, masih di muka surat 100-04. Qala fadilatu Syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, hadza jawabu Syaikhina rahimahullah. Dohirnya menukilkan, yaitu Imam Ibnul Qayyim, terkait dengan perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu. Ini jawaban guru kami, yaitu Ibnul Taimiyah. 104 ya. Hadza, yaitu di baris keempat. Wa qad yatawajjahu jawabun akhar. Boleh juga ada jawaban lain yang sesuai, jawaban yang muttajih, jawaban yang kuat. Nah, ini sekarang Ibnul Qayyim akan memberikan penjelasan tentang bagaimana perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dengan alasan takdir. Gimana boleh seperti ini? Wa huwa annal ihtijaja bil qadar ala dzam, bahwasanya berdalilkan dengan memakai takdir tentang suatu dosa yang fa'u fi maudhi'in, dia bermanfaat di suatu tempat, wa yadurru fi maudhi', dan dia juga membahayakan di tempat yang lain. Baik, bila bermanfaat, fa yanfa'u idza tajjabihi ba'da wuqu'ihi wa taubati minh. Berdalilkan dengan takdir untuk suatu maksiat ini bermanfaat jika pelakunya berhujjah itu setelah itu terjadi dan setelah dia bertaubat darinya. Bukan belum terjadi maksiat mengatakan enggak apa nanti malam kita mencuri. Toh kalau kita mencuri berarti takdir Allah, tak masalah itu. Nah, ini yang dosa tak boleh. Mau berbuat maksiat dengan alasan ini takdir Allah. Ini jahat, memang sengaja memilih itu. Karena dia boleh memilih untuk tidak maksiat. Ya, ini yang haram. Adapun yang bermanfaat, yang boleh adalah dia menyebut-nyebut ini takdir setelah dosa itu terjadi dan dia bertaubat. Wa tarki muawadatih, dia tidak mengulang-ulangnya. Adapun kalau nanti mengulang lagi, tak boleh berdalilkan dengan takdir. Ini perbuatan iblis, berdalilkan dengan takdir. Kama fa'ala Adam. Nah, caranya seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Beliau ketika dicela oleh Nabi Musa, beliau berdalilkan dengan takdir. Setelah dosa itu terjadi, beliau bertaubat dan beliau tidak mengulang lagi. Boleh mengatakan ini takdir, saya harus apa? Itu boleh. Fayakunu fi dzikril qadr, maka jadilah di dalam penyebutan takdir itu, idzaka, ketika itu minat tauhid. Ini berarti bagian dari tauhid. Ya, segalanya sudah ditulis oleh Allah. Ini adalah bagian dari rububiyah Allah. Ini bagian dari tauhid berarti. Wa ma'rifati asma'ir rabb, ya, mengetahui nama-nama ar-rabb, wa sifatih, dan sifat-sifatnya. Wa dzikruhuma, dan wa dzikruha, disebutkannya masalah ini, disebutkannya tentang nama dan sifat Allah, termasuk nama dan sifat Allah adalah dia mengatur segalanya, berarti takdir masuk di dalamnya. Ma yang fa'ubihi, ma yang tafi'u bihi dzakir, ini akan diambil manfaat oleh orang yang menyebutkan itu, wasami' dan pendengarnya, agar mereka semakin tunduk dan pasrah pada Allah dan berusaha untuk taat. Kalau takdir terjadi ya sudah, tapi yang penting kita berusaha untuk tidak maksiat seperti yang dilakukan Nabi Adam. Dia yakin, dia percaya, dan dia pasrah pada takdir Allah yang sudah terjadi. Dan dia tidak mau mengulang lagi, dia berusaha untuk tidak mengulang lagi. Walaupun dia yakin apapun yang terjadi setelah ini juga bagian dari takdir, tapi dia berusaha menempuh takdir yang baik, yaitu tidak berbuat maksiat lagi. Nah, ini bermanfaat. Li'annahu la yadfa'u bil qadari amran wala nahyan. Karena seseorang tidak mampu menolak dengan adanya takdir itu suatu perintah ataupun larangan. Misalkan seseorang diperintah untuk sholat, tak boleh dia mengatakan saya tak perlu sholat lah karena saya ditakdirkan tidak sholat. Bagaimana Anda tahu itu? Atau yaitu apa, dilarang untuk berjudi, dia mengatakan saya nanti malam tetap akan berjudi karena ini takdir. Gimana Anda tahu Anda ditakdirkan berjudi malam ini? Belum lagi terjadi.
Jangan-jangan sebelum itu Anda sudah mati, tapi sudah ada niat judi, ya rugi. Baik, makanya takdir tidak boleh dipakai untuk menolak suatu syariat. Wala yubtilu bihi syariatan. Iya, ini intinya. Tidak boleh takdir dipakai untuk membatalkan syariat. Bal yukhbaru bil haq, tetapi takdir itu dipakai untuk mengkhabarkan kebenaran al-mahd, kebenaran yang murni, ala wajhi tauhid, dari sisi tauhid, bahwasanya segala di alam semesta memang ditakdirkan Allah, diatur oleh Allah sebelum kita lahir dan seterusnya, agar kita betul-betul tunduk patuhnya, berserah dirinya, bertawakalnya adalah kepada Allah. Nah, ini boleh mengkhabarkan seperti yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang adanya takdir. Ini mengkhabarkan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang murni, untuk menunjukkan alam semesta ini tegaknya adalah dengan tauhidullah. Tak ada yang berkongsi dengan Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Wal bara'ati minal hauli wal quwwah, dan berlepas diri dari usaha dan kekuatan. Bukan maksudnya tak boleh berusaha. Maksudnya adalah segala yang terjadi ini bukan karena kehebatan usaha kita, bukan karena kekuatan fisik dan akal kita. Kita hanya berusaha, tapi kita terlalu lemah untuk mampu mengatur hidup kita sendiri. Berarti kita usaha, tapi kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia yang menakdirkan semua. Semua makhluk selain daripada manusia di Jawa ya Allah tetapkan anak mulia ada pilihan. Semua, hatta kita sendiri sudah ditakdirkan. Cuma kita memang diberi pilihan. Ada kebebasan. Ada kebebasan. Iya, kita diberi kebebasan memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman sila beriman, barang siapa mau kafir sila dia kafir. Diberi kebebasan, tidak dipaksa. Lain kepada manusia tak ada kebebasan. Nah, mereka bukan mukallaf, mereka tidak dibebani syariat. Oh iya. Maknanya ikut semua jadi. Iya, cuma mereka apa? Diberi insting. Manusia pun ada insting ya. Makhluk-makhluk punya insting, berusaha untuk menghindar dari bahaya, berusaha mencari makan. Kalau sakit, cari daun ini, daun itu, dan seterusnya. Diberi insting untuk bertahan hidup dan sebagainya. Manusia lebih lengkap, ada akal, ada ini dan itu. Walaupun semua harus meyakini segalanya sudah ditakdirkan, tanpa kita tahu takdir kita apa sampai itu terjadi. Baik, yuwaddihu, ini yuwaddihuhu, yang menjelaskan ini adalah anna Adama qala li Musa, bahwasanya Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, atalumuni, apakah engkau mencelaku, ala an amiltu amalan, karena aku mengerjakan suatu amalan, karena maktuban alai, yang telah tertulis terhadap diriku, yaitu telah ditetapkan untuk menimpa diriku, qabla an ukhlaq, sebelum aku diciptakan. Nabi Adam berdalilkan dengan takdir. Fa'idha adnaba rajulu dzamban, maka jika seseorang melakukan suatu dosa, summa taba minhu taubah, kemudian dia memang sudah bertaubat dari dosa itu, bukan yang dilakukan oleh pencuri beralasan dengan takdir tapi dia belum taubat lagi, tapi yang ini sudah bertaubat, wazala amruh, dan urusan dosanya sudah hilang, namanya taubat, maka dihapus, sudah jadi lembaran putih lagi. Hatta ka'alam yakun, sehingga seakan-akan tak ada dosa itu karena sudah dihapus. Fa'anabbahu mu'annib, lalu ada orang yang mencerca dia alaihi, atas kesalahan tadi, dosa tadi, walamah, dan mencela dia. Baik, hasuna minhu, maka baik untuk dia berbuat apa? Yang dicela ini dia bagus untuk berbuat ayah tajja bil qadar, dia berdalilkan dengan takdir ba'da dzalik, setelah dicela seperti itu, karena dia sudah bertobat. Untuk apa dicela lagi? Wa yaqul, dia mengatakan hadza amrun kana qad quddira alai, ini adalah perkara yang telah ditakdirkan menimpa diriku qabla an ukhlaq, sebelum aku diciptakan. Iya, mana mungkin kita mampu menghindar. Tapi Anda kan berdosa. Saya sudah bertobat, kenapa masih dikatakan berdosa? Saya sudah memenuhi tobat, syarat tobat, saya sudah menyesal dan seterusnya. Dengan alasan apa Anda mencela saya? Ini memang takdir, suratan hidup saya istilahnya. Yang penting saya sudah bertobat. Saya tak layak untuk diungkit-ungkit lagi, diburuk-burukkan lagi.
Tayyib. Kata beliau di sini, fa innahu lam yadfa bil qadari haqqan. Orang ini, yaitu yang berdalilkan dengan takdir, dia tidak menolak kebenaran dengan takdir tadi, bahkan dia mengucapkan yang benar. Lain dengan apa? Pencuri yang dipotong tangannya oleh Umar, dia ingin menolak kebenaran, mengatakan mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin, yaitu dia tak ingin dipotong. Saya mencuri ini dengan takdir Allah. Dia ingin menolak kebenaran, yaitu ditegakkannya had. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Ya Allah, dengan sebab engkau menyesatkan saya, maka pasti saya akan menghiasi mereka, menghiasi untuk berbuat buruk. Dia menggunakan takdir untuk menolak syariat dan untuk menjerumuskan orang kepada kebatilan. Nah, ini yang haram. Sementara yang dilakukan oleh Nabi Adam ataupun orang yang lain yang sudah bertaubat kemudian dicela, lalu dia mengatakan takdir, dia menggunakan takdir tadi bukan untuk menolak suatu kebenaran. Wala dzakara hujjatan lahu ala batil, dan tidaklah orang ini, yaitu yang telah bertobat, menyebutkan hujjah yang mendukung dirinya untuk menguatkan kebatilan, membela kebatilan. Dia tak membela kebatilan apa-apa karena dia sudah bertaubat. Wala mahdzura fil ihtijaji bih, tak ada perkara yang dikhawatirkan tatkala dia berhujjah dengan takdir. Lain dengan orang yang biasa maksiat dengan alasan takdir. Kalimat ini takdir, ini akan menyebabkan dia jadi bermudah-mudah maksiat dengan alasan takdir. Sementara Nabi Adam, beliau tidak perlu kita khawatir, beliau memang sudah menyesal dan tidak mau mengulang lagi. Hanya saja karena dicela, baru beliau menyebutkan masalah takdir. Wa amal maudhi'ul ladzi yadurrul ihtijaju bih, adapun tempat di mana seseorang akan tertimpa bahaya jika dia berdalilkan dengan takdir, fafil hal wal mustaqbal, yaitu jika dia menggunakan alasan takdir untuk berbuat maksiat sekarang atau di masa hadapan. Nah, ini yang membahayakan. Baik, bi ayyartaqiba fi'lan muharrama, yaitu dia melakukan perbuatan yang diharamkan, au yatruka wajiban, atau meninggalkan perkara yang wajib, fayalumuhu alaihi laim, kemudian ada orang yang mencela dia atas kejahatan tadi, fayahtajja bil qadar, lalu dia berdalilkan dengan takdir ala iqamatihi alaih, untuk menguatkan sikap degilnya dia, iqamah alaih, yaitu terus-menerus berbuat ini, bukan bertaubat tapi dia terus-menerus berbuat itu dengan alasan takdir. Inilah yang membahayakan dirinya, seperti perbuatan iblis dan orang-orang musyrikun. Wa israrih, dan terus-menerusnya dia di atas maksiatnya. Fayubtilu bilih tijaji bihi haqqan, maka dengan berdalilkan memakai takdir, dia ingin membatalkan suatu kebenaran. Kenapa Anda tidak sholat? Ini takdir, dan nanti saya pun tak sholat karena ini memang takdir Allah. Ini dia memakai takdir untuk membatalkan kebenaran. Wa yartaqibu batilan, dan untuk mendukung melakukan kebatilan. Saya nanti mau ke genting lah, mau judi, ini kan haram. Tak apa, ini segalanya takdir. Kalau nanti terjadi, ini takdir. Ini dia melakukan, dia memakai takdir untuk melakukan kebatilan. Ini bahaya, mendukung dosa. Kamah tajabihil musiruna ala syirkihim, seperti hujah yang dipakai oleh orang yang terus-menerus di atas kesyirikan mereka. Wa ibadatihim ghairallah, dan peribadatan mereka kepada selain Allah. Faqal law sya'allahu ma asyrakna wala abauna, bukan taat pada Nabi dan Rasul berhenti syirik, malah mengatakan kalau Allah menghendaki, niscaya kami dan nenek moyang kami tidak berbuat syirik. Menyalahkan Allah, ini kehendak Allah, bukan dia sendiri berusaha untuk berhenti dari syirik dan membenci syirik, bukan. Lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum, kata mereka, seandainya ar-Rahman itu menghendaki, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Ini cari alasan saja untuk membantah para nabi dan rasul. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.